nyanyi, agama wajib. Gitu. Jadi dunia akhirat. Karena agama itu dari kecil kita sudah harus dibimbing, dibina. Anakku nih Gabriel, dari kecil harus belajar agama. Karena itu wajib, nggak ada kata tidak. Gitu. Kalau nyanyi, nggak bisa nyanyi juga nggak apa-apa. Gitu. Itu ajaran orang tuaku. Jadi kalau misalkan ada yang tanya, kok bisa nggak percaya hadis? Saya nggak percaya kalau tidak ada kesyahhian atau kebenarannya dalam Al-Quran. Ada dalilnya nggak di Al-Quran? Kalau dalilnya ada di Al-Quran berarti benar. Karena Rasulullah sendiri itu bilang ketika beliau masih hidup, beliau mengatakan apa yang saya ucapkan jangan dicatat itu kepada para sahabat Rasul. Jangan dicatat katanya. Maaf posina, mama lagi ngomong. Jangan dicatat kata Rasulullah. Kenapa? Supaya tidak rancu. Nah, kok supaya tidak rancu? Karena apa? Karena itu wahyu. Kalau orang bilang, loh, gimana kita bisa kok sholat 5 waktu, cara ruku dan yang lain-lain kok nggak dari hadis? Itu wahyu, sayang. Sholatnya itu dari mana? Kok bisa kita memperagakan sholat? Itu wahyu. Malaikat yang ngajarin. Ngono loh. Soalnya aku kalau ngejelasin di komen, itu tangan saya itu capek gitu. Jadi mendingan kita diskusi di sini aja. Ya. Seperti itu. Makanya yang patut kita jadikan pedoman itu adalah Al-Quran. Dan yang kedua adalah as-sunnah. Sebenarnya saya tuh nggak enak ngomong kayak gini. Karena apa? Karena Dewi Persik itu masih seksi, masih goyang bla bla bla. Takut apa? Takut menggurui gitu loh. Tapi belajarnya saya seperti itu. Saya belajar agama tuh kayak gitu. Kenapa kemarin saya bicara hadis? Karena orang itu ngasih tahu saya bahwa saya jangan buka aib tentang suami. Lu saya sama suami saya ini nggak berantem. Jadi kemarin saya bikin caption di Instagram dikira saya berantem mungkin ya. Jadi dia itu sudah ngajarin saya. Padahal saya nggak lagi berantem. Seperti itu. Mami ngaji dong, aku udah ngaji barusan sayang. Jadi jangan salah paham. Islam agama itu sensitif. Contoh, Mbak, saya bukain ini nak. Orang yang pakai syar'i sama orang yang tidak menggunakan syar'i. Contoh nih, contoh. Kita itu setiap orang tuh punya guru masing-masing. Guru si X menggunakan jilbab, gak boleh kelihatan hidung, gak boleh kelihatan bibir, gak boleh kelihatan alis. Cukup kelihatan mata. Guru si B, gak apa-apa, walaupun cuman belum syar'i, tapi minimal sudah menutup aurat. Jadi setiap guru tuh berbeda-beda. Pada intinya adalah pedomannya Al-Quran aja. Kalau jangan melenceng dari Al-Quran. Nomor 1 Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya bukan kebalik. Kalau orang-orang zaman sekarang hadis dulu, baru ke Al-Quran. Harusnya Al-Quran dulu, baru ke hadis. Itu kira-kira dalil itu ada nggak di Al-Quran? Al-Quran memang tidak menjelaskan, misalkan nih, tidak menjabarkan sholat 5 waktu itu harus begini, harus begitu. Tapi kan di situ ada rujukannya di ayat-ayat itu. Gitu, sayang. Nah, sekali lagi, hadis itu ada setelah Rasulullah wafat
100 tahun. Baru hadis itu ada. Hadis itu apa sih anak-anakku, murid-muridku? Ini kan Bu Guru ngasih tahu ya. Hadis itu adalah as-sunnah. Lah, as-sunnah itu apa? Ketauladanan seorang rasul yang patut kita contoh. Seperti itu. Makanya ada hadis yang tidak sesuai dengan sunnah rasul, jangan diikuti. Tapi kalau ada hadis yang mengikuti sunnah rasul, wajib diikuti. Karena itu adalah perintah Al-Quran, di mana akhlak Al-Quran itu ada di Rasul. Gitu sayang. Faham? Ayo, mana tadi yang komen-komen di bawah-bawah itu? Coba kita ngobrol deh di sini, kita diskusi deh. Aku balik lagi nih jadi Dewi Muryaagung nih, bukan Dewi Persik. Jadi aku lagi buka diri aku sebagai Dewi Muryaagung nih. Sebagai seorang istri. Kalau aku ngomong Dewi Persik kan artis, punya semua orang, yang seksi itu, yang goyang-goyang begitu. Ini sekarang kita diskusi sama Dewi Muryaagung. Ayo. Coba. Mana ya? Ada nggak? Hai Kendal. Hai Meme. Jadi kalau misalkan kita berpedoman kepada hadis, takutnya salah kalau tanpa merujuk pada Al-Quran. Makanya nomor 1 itu adalah Al-Quran. Nomor 2 adalah As-Sunnah. As-Sunnah itu apa? Hadis. Hadis itu kalau tidak sesuai dengan As-Sunnah, kita tidak wajib mengikuti. Faham? Nah, itu yang aku pelajari di Paguyuban Perkasa. Apa perkasa itu? Pertahankan kalimat syahadat. Jadi, jangan ngatain orang gurunya salah atau begini atau begitu. Gitu loh. Jadi orang Islam itu nggak ribet kok. Jadi orang Islam itu nggak ribet kok. Cukup kamu satu sholat, bayar zakat, santuni anak yatim piatu. Kalau kamu punya rezeki ya naik haji. Selesai. Jadi kalau kamu berbicara tentang hadis langsung dibesar-besarkan. Sampai kapan? Sedangkan Islam sendiri ada NU, ada Muhammadiyah, ada yang syar'i, ada yang cuma pakai jilbab aja. Jadi nggak perlu terlalu see you tomorrow. Mas Ari. Oke, siap Mas Ari. Ketemu besok. Madura hadir. Apa boleh orang Beture? Mon orang Beture tak bisa ngaji, tak paham tentang agama, dusno duse. Orang Beture ruah. Kebanyakan orang Madura itu kebanyakan dari kecil, dari bayi, dari PT, anak-anaknya itu udah dididik tentang agama. Makanya kenapa kita selalu mengatakan adab didahulukan? Karena apa? Orang Madura itu, maaf nih ya, saya kan turunan Madura, papa saya orang Madura. Orang Madura itu nomor 1 bukan nyanyinya yang diutamakan. Tapi bagaimana caranya dia mendalami agama. Itu wajib. Jadi kalau ada orang yang ngomong, udahlah Dewi Persik, mendingan nyanyi aja. Nggak usah sosok ngaji, nggak usah sosok ceramah. Bukan begitu. Agama itu nomor 1. No excuse. Jadi harus bisa ngaji, harus bisa tahu tentang agama. Minimal mau belajar. Seperti itu. Jadi insya Allah kakaknya saya punya pesantren. Kakaknya saya tuh punya pesantren. Didatengin banyak tamu.
Kakek saya juga punya banyak tamu dan paham tentang agama. Insya Allah, bukan saya tidak mau diingatkan. Makanya adanya adab itu, alhamdulillah aku punya keluarga yang selalu mengingatkan saya. Kalian tahu nggak? Saya pagi-pagi goyang. Kalau malam saya kajian. Ini bentar lagi saya udah kajian. Kalau jam 10 tuh kajian biasanya Pak Guyuban Perkasa sampai jam 11. Kajian ya tentang ayat-ayat Al-Quran itu. Masa saya harus pengumuman? Kan nggak perlu semuanya saya harus umumin gitu loh. Cuman kalau yang lain kepingin tahu Dewi Persik ngaji, ya saya upload. Giliran di-upload dikata-katain, jangan ria, jangan begini. Lu maunya apa? Di-uploadin goyang-goyang diceramai. Terus di-uploadin ngaji-ngaji diceramai. Lu galau mau apa tuh? Aku makan nih. Makan aja yang enak. Jadi prinsipnya itu adalah Al-Quran. Udah jangan melenceng kemana-mana. Pusing kalau mikirin yang lain-lain kan. Kalau Islam ya berarti Al-Quran. Udah. Kalau melenceng ke yang lain ya nggak tahu deh. Makanya kalau misalkan ada orang yang masih melihat sebelah kanan orang Madura, itu harus mikir-mikir. Orang Madura itu kebanyakan pinter ngaji. Orang Madura itu kebanyakan pinter ngaji dan paham agama. Jadi kalau mau menggurui, ya minimal jangan menggurui, berdiskusi. Itu akan lebih enak nih. Coba tanya sama orang Madura, nggak ada orang Madura nggak bisa ngaji. Lancar menoreng Madura ngaji. Karena apa? Karena bayi baru lahir masih merah, Madura dari kecil, itu ibunya itu diajarin ngaji terus gitu. Bahkan sampai hafalan Al-Quran. Nah kalau Dewi Persik tiba-tiba jadi artis, dan goyang-goyang dan yang lain-lain, maksudnya jadi artisnya ya. Kalau goyang-goyang kan pilihan. Kalau jadi artisnya berarti takdir. Ya mudah-mudahan selanjutnya sampai ke depannya saya jadi orang yang lebih baik lagi. Gitu. Menjadi Islam yang sempurna. Karena kan manusia nggak ada yang sempurna. Gitu. Makan